Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Soulmate. Alhamdulillah bareng kita lagi di channel ini. Masalah emang ada. Bagi kalian yang baru saja datang di sini, selamat datang. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih ya sudah setia di channel kita. Dan tamu kita kali ini adalah Mas Aji. Mas Aji adalah suami dari Mbak Inka. Saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa sekali dari salah satu pengalaman hidup Mas Aji. Jadi Mas Aji ini orang yang nggak pernah susah dari lahir. Namun satu ketika Mas Aji mengalami kesulitan dalam menafkahi keluarganya. Sehingga Mas Aji harus menjual semua barang-barangnya. Nah, bagaimana Mas Aji menghadapi peristiwa tersebut? Yuk kita tanya langsung sama Mas Aji dan Mbak Inka. Mas Aji, gimana? Ceritain dong waktu itu pengalaman hidup Mas Aji melewati kesulitan Mas Aji dalam menafkahi keluarga. Oh itu, gara-garanya gini Sin. Aku ini baru sembuh dari stroke. Lagi semangat-semangatnya kerja, aku berangkat ke kantor. Tiba-tiba aku disuruh masuk ke ruang direksi. Kemudian ditawarkan untuk aku PHK, aku mesti tanda tangan surat pengunduran diri gitu. Wah, aku sempat bingung nih. Aduh, gimana ya? Aku terus panggil istriku aja deh. Karena bagaimana kan aku punya tanggung jawab ya sebagai suami, sebagai kepala keluarga. Ini kan aku kerja menghasilkan gaji, terus tiba-tiba kalau aku PHK gimana gitu loh. Ya, kemudian kita berdialog sebentar gitu ya. Istriku bilang, kenapa mesti dipikirin? Selama kamu nggak ada melanggar, ketetapan itu kan baik bagi kamu. Ya udah, jalanin aja. Ya udah, aku kembali lagi ke kantor. Ya udah, Pak, baik Pak, saya terima ketetapannya Bapak untuk aku harus PHK. Dah, untuk beberapa bulan pertama sih mungkin masih oke-oke aja sih, masih ada uang, ya masih ada cukup lah. Tapi lama-lama kan habis juga ya uang kita ya. Nah, aku mulai kebingungan tuh. Suatu hari saya merenung ya, saya berpikir, kemudian saya panggil istri saya. Mas, sini deh Ma, duduk samping ayah. Maaf ya Ma, membuat Mama hidup ini jadi susah gara-gara ayah. Tahu nggak Sin, Inka ngomong gini, ayah kan punya istri, punya anak, punya rumah, punya mobil, kok kayak gitu? Kok kayaknya ayah nggak bersyukur? Wah, di situ aku kerasa seperti kayak disambar geledek. Ayah kok kufur nikmat sih jadinya seperti itu? Tahu nggak? Aku jadi merenung gitu. Iya ya, semua yang Allah kasih itu kan titipan bagi aku. Aku mestinya bersyukur dengan apa yang ada sekarang. Kalau aku punya sesuatu yang dititipkan dan untuk menjalankan tugas, mestinya aku bisa dong lepasin itu. Kenapa aja aku jadi kebingungan? Kan aku cuma nggak punya uang cash aja. Allah kasih ini titipan berupa rumah, berupa mobil. Sebenarnya buat memudahkan aku menjalani tugasku sebagai imam. Untuk aku bisa menafkahi rumah tanggaku. Sedangkan kalau mobil, aku nggak ada pertanggungjawabannya. Di sinilah aku baru berpikir, yang selama ini aku merasa aku nggak punya uang. Tapi di dalam rumahku, ternyata ada loh barang-barang yang sangat aku tidak lihat itu bisa menjadi kemudahan aku dalam menjalani tugas aku sebagai imam. Gitu sih, Sin. Yang luar biasa juga Mbak Inka nih, gimana waktu pada saat itu menemani menemani Mas Aji? Ya, yang pertama ya kita harus support lah, ya kan. Sebagai seorang istri, aku tahu banget rasanya Mas Aji sebagai seorang imam ketika dalam kesulitan seperti itu, dalam posisi seperti itu pasti dia sedih. Dia kan pengennya pasti menyenangkan kita, anak dan istrinya. Tapi kan bukan salahnya Mas Aji kalau nggak punya uang. Kan yang memberi rezeki kan Allah, bukan Mas Aji. Kenapa saya mesti kesel sama Mas Aji? Jadi saya harus memfasilitasi dia untuk berpikir tenang. Ya udah, apa yang harus aku lakukan? Ya membantu tugas dia sebagai seorang imam, sebagai seorang imam kan memberi nafkah. Ya udah, aku lakukan aja apa yang aku bisa lakukan. Aku jualan makanan,
aku praktek, sambil praktek aku ngelukis. Pokoknya apa aja deh yang bisa membantu tugas Mas Haji, sehingga Mas Haji bisa bayar listrik, ya kan, bayar uang sekolah, anak sekolah, lalu tol, bensin dan lain sebagainya lah, makanan. Sehingga yang penting aku harus membuat rumahku itu sesuai dengan tugas aku, home sweet home. Nggak ada yang bawel, tidak ada marah-marah, nggak ada kepanikan di dalam rumah. Rumah tuh tenang aja. Dan itu memang berjalan, yang tadinya sebentar ternyata sampai sekarang. Tapi ya begitulah ya, kita kan yang penting apa yang harus kita lakukan supaya perjalanan hidup ini bermakna. Kita punya agama, jadi saya cuma ngikutin aja. Kebetulan saya sama Mas Haji juga kita sama-sama mengikuti sekolah di metode tafakur di Mutiara Tauhid di Bandung. Nah, jadi kita saling nguatin aja gitu. Yuk kita ikuti metodenya gitu. Dan saya sangat salut banget sama Mas Haji. Kenapa? Mas Haji mau melakukan perenungan, mengevaluasi diri, sehingga jadi hidup jadi semakin tidak rumit gitu, Sin. Dan itu kan terbukti ya, Sin, ya, bahwa semua yang ada di kita itu kan semua titipan. Mobil titipan, rumah titipan, anak titipan, pasangan titipan. Untuk apa dititipkan? Nah, ini yang sementara ini jarang ada orang yang memikirkan itu dan bertanya, untuk apa sih Allah menitipkan ini? Ternyata Allah tuh menitipkan itu semua untuk memudahkan kita menjalankan tugas kita sebagai pengabdi Allah. Jadi kalau Allah nyuruh kita membina anak, sekolahkan, ya sekolah ya secukupnya aja. Nanti dia yang bayar. Kita ikhtiar aja gitu. Nah itu sih yang aku juga kagum sama Mas Haji. Ya ternyata Mas Haji juga berjuang habis-habisan untuk menjadi imam yang baik. Caranya apa? Dengan mengikuti pedoman hidup. Untung tuh punya pedoman hidup. Kalau enggak gimana kita berjalan dalam hidup? Pedoman hidup bilang, kamu tuh ilahnya cuma Allah, nggak boleh yang lain. Nah jadi apa? Ya lepaskanlah. Ketika kita selalu ingat pada satu hal selain Tuhan, itulah kemelekatan. Ingatnya nih, mobilnya Mas Haji nih, yang kesukaannya Mas Haji, diem aja di garasi. Dipakai enggak, dipanasin enggak, dibiarin aja gitu. Itu kan akan diminta pertanggungjawaban. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Kan kita nggak disuruh jadi, kita tuh bukan disuruh jadi punya mobil banyak. Kita disuruh jadi orang takwa soalnya. Nah ya alhamdulillah, bukan aku aja sih Sin yang berjuang. Mas Haji juga berjuang untuk bagaimana menjadi pengabdi yang baik terhadap Tuhan. Konteksnya dia sebagai imam, kalau aku sebagai istri benteng keluarga. Gitu sih. Jadi begitu ya pembagian tugas, kalau emang semuanya berdasarkan Al-Quran, ngerti banget gitu tugas istri apa, tugas suami apa, nggak ada yang overlapping. Jadi salingnya mitra, benar-benar kerasa gitu tadi yang Mbak Inka sampaikan gitu. Jadi diskusi suami istri bukan saling menyalahkan, tapi justru gimana caranya kita sama-sama jadi semakin taat gitu. Itulah mitra ya, saling ya, sesuai dengan ajaran Al-Quran. Nah sekarang balik lagi nih ke Mas Haji. Mas Haji, yang paling penting nih yang ingin banget disampaikan. Pelajaran terbesar apa yang Mas Haji dapatkan dari peristiwa ini? Pelajarannya, Sin, ternyata kemelekatan itu bukan hanya harta ataupun benda, tapi segala sesuatu yang mendominasi hati, sehingga Allah terlupakan. Oleh karena itu, saya nggak mau mengulang kesalahan yang sama. Saya nggak mau pekerjaan mendominasi hidup saya. Apalagi saya kan sudah mau mati. Saya nggak mau menomorduakan Tuhan. Tahu nggak, Sin? Pelajaran yang termahal, perbuatan syirik itu adalah dosa yang tak berampun. Gitu sih. Speechless.